Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswaku sekalian. Ya, semangat tetap di rumah saja. Salam sehat. Tentunya bagi yang menjalankan ibadah puasa, tetap berpuasa ya, tetap semangat untuk mencapai sebuah kemenangan di hari raya Idul Fitri nanti. Tentunya tidak akan mengurangi semangat Anda untuk mengikuti perkuliahan online ini ya. Kita lanjutkan untuk pertemuan ke-9 ya, bioteknologi pangan. Hari ini kita akan membahas tentang fermentasi pangan ya, karena memang ini salah satu produk andalan dalam sebuah biotek pangan ya, dengan kondisi sebuah produk yang dihasilkan dari hasil bantuan dari mikroba. Baiklah, kalau seandainya kita melihat sebuah flowchart fermentasi ya, di mana di sini ada proses ya, tahapan bagaimana sebuah produk itu dihasilkan ya, mulai di sini persediaan bahan mentah, dalam artian di sini katakanlah itu substrat ya, kemudian bagaimana substrat ini akan dirubah oleh agen biologi yang di sini adalah berperan mikroba, apakah itu yeast, kapang, bakteri ya, untuk menghasilkan sebuah produk yang kita inginkan ya. Tentu kalau ada sebuah proses akan memberikan hasil yang berbeda, baik dari segi rasa, tekstur, dari hasil sintesis bahan mentah yang akibat aktivitas dari mikroba tersebut. Oke. Tentu kalau seandainya berbicara tentang produk fermentasi, Anda sudah sangat familiar dengan produk-produk tersebut, ya. Bahkan menjadi sebuah keseharian kita mengkonsumsinya gitu kan. Seperti ya, tempe, Yakult, yogurt ya, keju, itu merupakan salah satu produk fermentasi. Kita sedikit mengulang ya, bagaimana sejarah fermentasi itu ada suatu hal yang ketidaksengajaan ya, ketika panen buah anggur yang sangat berlimpah dan itu disimpan dalam tong-tong dalam kondisi tertutup sehingga menghasilkan sebuah minuman yang enak ya, tentu memiliki kadar alkohol yang sangat tinggi di sini. Kemudian baru dimulai produksinya ya pada abad ke-14 di Cina. Kemudian mulai industri-industri pengolahan bir, anggur ya. Kemudian makanan fermentasi lainnya. Selanjutnya pada tahun 1865 sampai 1940 itu sudah ada produksi pembuatan etanol, butanol ya untuk pelarut-pelarut organik ya, yang biasa digunakan untuk dalam sebuah penelitian. Oke, kenapa fermentasi ini penting ya dalam mengolah sebuah makanan ya? Bukan berarti makanan yang lain yang diolah itu bukan sesuatu akan mengurangi mutu dari pangan itu sendiri, tetapi kan ini dikhususkan untuk pangan fermentasi. Ketika suatu pangan itu berlimpah, tentu salah satu solusi yang memberikan penyelamatan terhadap pangan itu ya harus dengan teknik fermentasi. Oke. Kemudian juga menghasilkan sebuah diversifikasi produk pangan ya, artinya beragam ya produk tersebut, bukan seperti itu saja. Kemudian memperpanjang masa simpan, tentunya produk fermentasi ini akan memiliki daya simpan yang lebih lama ya, karena kan kita dalam proses fermentasinya saja sudah memiliki kita mengkondisikan dalam kondisi penyimpanan yang sesuai dengan karakteristik fermentasinya, apakah aerob dan anaerob gitu. Kemudian peran serta mikroba di dalamnya juga
meminimalisir kerugian ya kalau seandainya ada sebuah produk yang bahan mentah yang tidak terpakai, tidak digunakan, sehingga alternatifnya kita buat sebuah fermentasi. Misalkan saja contohnya saja nih ikan rucah ya. Ikan hasil tangkapan kecil-kecil di nelayan itu daripada dibuang ya. Kemudian orang juga tidak mau mengolahnya, sehingga ikan ini diolah menjadi sebuah pangan fermentasi. Salah satu contohnya adalah rusip. Ya, rusip, kecap asin, kecap ikan ya bisa. Kemudian menambah nilai gizi tentunya. Karena ada tes otentik yang dihasilkan dari produk fermentasi ini ya. Sangat berbeda. Apakah itu asam, apakah itu macam ya. Kemudian jenis fermentasi berdasarkan kebutuhan oksigen. Di sini ya ada dibagi menjadi dua. Yang pertama itu fermentasi aerob ya. Tentu kalau aerob berhubungan dengan kebutuhan oksigen dalam proses metabolismenya atau aktivitas mikrobanya. Di mana di sini substrat gula diolah menjadi disintesis menjadi dengan hasil asam piruvat ya, dengan hasil samping karbon dioksida, air, sejumlah air dan energi. Ini salah satu contohnya adalah fermentasi asam cuka. Nih, salah satu contohnya saja. Kemudian fermentasi aerob, anaerob ya. Maaf tadi itu aerob dan anaerob. Anaerob tentu suatu hal yang tidak dibutuhkan ya oksigen untuk proses metabolismenya. Ini salah satu contohnya bagaimana fermentasi alkohol. Kita akan lihat fermentasi berdasarkan produk yang dihasilkan ya. Ada yang bersifat homofermentatif, kemudian ada yang heterofermentatif ya. Homofermentatif berarti ini adalah produk fermentasi akhirnya hanya berupa asam laktat saja ya, hanya satu produk saja yang dihasilkan. Salah satu contohnya dalam proses pembuatan yogurt. Kemudian hetero tentu di sini ada produk-produk samping yang dihasilkannya selain asam laktat juga etanol ya atau alkohol. Salah satu contohnya adalah bagaimana proses pembuatan tape. Di sini Anda bisa lihat bahwasanya di samping tape itu ada rasa asamnya, tetapi juga ada alkohol yang dikandung oleh dalam tape tersebut. Nah, ini adalah sebuah pathway ya, jalur metabolisme ya dalam sebuah proses fermentasi ya, di mana di sini ada fermentasi asam laktat, di mana dengan proses glikolisis ya, sintesis glukosa menjadi dengan diprekursori oleh dua piruvat menghasilkan asam laktat. Nah, begitu juga dengan fermentasi alkohol ya, dengan jalur glikolisis dengan sintesis glukosa diprekursori oleh piruvat juga menghasilkan asetildehid ya, yang akan dirubah menjadi etanol. Di sini juga di sampingnya dalam bentuk karbon dioksida. Apa yang manfaat dari fermentasi ini? Kenapa pangan fermentasi ini menjadi suatu hal yang banyak diolah gitu untuk industri-industri, di mana dia akan memperkaya variasi makanan ya. Misalkan aja keju ya, kalau seandainya topping keju itu banyak di mana-mana. Yogurt juga, olahan yogurt banyak, mulai dari es krim, mulai dari apa lagi ya, macam-macam ya. Kemudian memperkaya nutrisi, mengawetkan makanan, karena juga dari enzim yang dihasilkan dari si pangan fermentasi itu juga berperan dalam proses pengawetan makanannya. Kemudian mengeliminasi senyawa anti nutrisi ya, anti nutrien. Menghemat waktu dan sumber kapasitas dalam proses makanan ya. Makanan dan minuman berfermentasi dapat meningkatkan mutu kesehatan karena mengandung prebiotik atau bakteri baik gitu. Di sini tentu proses di mana pangan ini bisa beda ya, prebiotik dengan probiotik. Probiotik itu adalah agen biologinya yang dimasukkan ke dalam pangan tersebut ya, sehingga dia berperan dalam proses pencernaan kita, membantu proses pencernaan kita gitu. Sedangkan yang prebiotik ini adalah pangan yang akan menginduksi sebuah bakteri baik ya, pertumbuhan bakteri baik.
Kemudian manfaat makanan dan minuman berfermentasi dapat meningkatkan nilai jual juga ya, nilai ekonomis yang baik. Anda bisa lihat sesuatu produk fermentasi akan mahal ya. Kemudian bagaimana proses fermentasi itu ya, tentu apa yang harus langkah-langkah yang harus Anda lakukan ya ketika eh, apa mulai ingin memfermentasi sebuah pangan. Tentu di sini Anda memilih mikrobanya dulu ya, mikroba atau inokulum starter dibuat ya. Kalau seandainya orang sekarang ingin membuat yogurt ya, ya persiapan starternya dulu gitu supaya ini akan memenuhi untuk proses fermentasi nantinya gitu. Kemudian wadah ya yang menjamin proses tempat di mana aktivitas biologi dari mikroba tersebut dalam mengubah substratnya gitu. Kemudian substrat ya sebagai tempat media tumbuh bagi si mikroba dan nutrisinya juga gitu. Kemudian baru produknya. Nah, produk ini yang dihasilkan tentu tergantung bagaimana proses masa inkubasi dari fermentasi Anda ya, tergantung ya jenis produknya. Berapa lama proses masa inkubasinya itu. Nah, baru nanti kalau seandainya produk itu bisa harus di purifikasi, disterilisasi. Nah, ini teknisnya macam-macam ya untuk proses pemisahan sanitasi produk dari media, dari pengotor dan lain sebagainya. Kemudian kriteria mikroba yang baik digunakan untuk fermentasi. Nah, ini bagaimana sih? Apa sih kriterianya? Mikrobalnya bagaimana? Pertama tentu galurnya harus murni ya. Kalau tidak murni ya takut produk Anda nanti akan bercampur dengan hasil dari apa namanya galur yang terkontaminasi ya. Jadi produknya itu akan bersaing gitu kan. Karena kan galurnya tidak murni yang Anda gunakan gitu. Bahkan kecenderungan adanya kompetisi pemanfaatan nutrisi di dalam media ketika galur itu tidak murni. Kemudian sifat genetiknya harus stabil. Nah, ini juga karena kondisi fermentasi itu akan membuat sebuah lingkungan yang mendukung pertumbuhan si mikroba. Tentu di sini uh, apakah itu pH, kadar oksigen, ya, persediaan substrat. Nah, ini sehingga membuat ketika dalam kondisi minim ya si bakteri tetap stabil untuk memproduksinya. Kemudian dapat menghasilkan sel vegetatif atau spora atau unit ini produksi produktif lainnya mampu tumbuh dengan cepat ya dalam setelah diinokulasi. Jadi proses pembelahan binernya itu tidak terlalu lama sehingga uh, masa biomasa dari bakteri Anda yang kita akan menyesuaikan dengan uh, apa namanya jumlah nutrisi yang ada di dalam media. Nah, itu juga akan mempercepat proses pembentukan produk. Kemudian mampu menghasilkan produk yang diinginkan dalam waktu yang pendek ya, tidak menghasilkan produk samping yang toksik. Nah, ini yang bahaya ya hasil sampingnya itu atau limbahnya. Mampu melindungi diri dari kontaminasi ya, perubahan lingkungan yang ekstrim ya. Kemudian dapat disimpan dalam jangka waktu yang panjang serta galurnya dapat kembangkan kualitasnya ya sehingga produksinya meningkat. Nah, di sini dalam artian bisa direkayasa ya, direkayasa untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian proses penyeleksiannya, bagaimana kita mendapatkan sebuah galur yang baik itu untuk sebuah mikroba yang digunakan untuk fermentasi. Anda dapat melakukan screening dengan di alam ya, di alam isolasi dari air, tanah, lingkungan ya. Kemudian Anda juga dapat membelinya di galur yang sudah apa namanya yang dikomersilkan ya, ATCC. Itu boleh nggak apa-apa untuk membuat starter inokulumnya. Kemudian Anda lakukan isolasi ya, kemudian pemurnian selnya. Semua sel dalam populasi identik berasal dari sel induk yang sama ya, artinya Anda melakukan pemeremajaan sel ya. Jadi yang Anda gunakan itu adalah sel yang berumur masih bukan remaja, maksudnya masih muda ya, jangan sel yang tua gitu.
Misalkan Anda pertumbuhannya itu satu hari 24 jam dia udah tumbuh gitu. Kemudian Anda murnikan kembali. Setelah itu dilakukan seleksi sehingga diperoleh galur yang kinerja baik. Di sini Anda bisa tes uji aktivitas tentunya di sini mana yang baik, apakah bisa dengan menggunakan substrat ya, mendegradasi substrat, terbentuknya zona hambat dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa ya untuk melihat sebuah kinerja seleksi awal ya. Kemudian identifikasi mikroba, ketika Anda sudah dapat menemukan mikroba yang potensial menghasilkan sebuah produk, nah itu Anda identifikasi dari jenis mana dia. Kemudian baru disimpan dengan teknik penyimpanan yang baik. Kalau seandainya Anda tidak menggunakannya secara langsung ya, boleh disimpan. Kemudian baru nanti digunakan. Oke, jenis-jenis mikroba yang umum ya, dari kelompok bakteri, dari kelompok bakteri biasanya dari Bacillus, Lactobacillus, Streptococcus ya. Acetobacter, kemudian dari kelompok jamur ada Aspergillus, ada Rhizopus, kemudian dari kelompok hamir atau yeast ada Saccharomyces, ada Candida, macam-macam. Nah, ini beberapa jenis media fermentasi ya, ada media substrat cair. Kalau bicara tentang substrat cair berarti substratnya dalam kondisi cairan gitu. Misal satu contohnya adalah dalam pembuatan anggur. Kemudian substrat semi cair atau semi padat ya, semi padat dalam bentuk tingkat vikositas yang tinggi. Ada sebuah kekentalan dalam media tersebut ya. Berarti kadar airnya tidak banyak, tapi lembab ya maksudnya. Itu salah untuk pembuatan yogurt. Kemudian substrat padat. Nah, padat di sini bukan berarti dia kering ya substratnya, tetapi air kondisi tidak si mikroba ini dapat survive dalam kondisi tidak ada air maupun dengan kondisi sedikit air bebas di dalam media. Ini contohnya adalah ada biasanya juga dari kapang ya. Ini jenis-jenis substrat alami yang biasa digunakan. Ada dari berbahan jenis gula ya, dari tanaman ya, dari selulosa yang bisa didapatkan di lingkungan kita ya, di sekitar kita. Pati-patian, jagung, kentang ya. Kemudian dari selulosa, hemiselulosa dari tanaman, sekam padi, bongkol jagung. Nah, ini limbah biasanya bisa dimanfaatkan sebagai substrat alami dalam fermentasi. Kemudian limbah industri tebu ya, molase atau tetes tebu. Kemudian kenapa ya fermentasi pangan ini menjadi sebuah banyak industri mengembangkan produk-produk berbasis pangan fermentasi ya. Salah satu contohnya adalah roti ya. Roti ini jenis pangan yang sangat booming untuk saat ini ya. Kemudian minuman beralkohol, yogurt, kecap, tempe dan lain sebagainya. Kemudian dalam fermentasi digunakan mikroorganisme dengan pengendalian lingkungan ya. Fermentasi dapat berfungsi sebagai pembentuk cita rasa, memperbaiki tekstur, pengawetan produk, meningkatkan kualitas pangan itu sendiri. Biasanya untuk prosesnya itu lebih sederhana dan biaya yang lebih murah. Oke. Ini kelebihan dari proses fermentasi, pembuatan produk yang tidak dapat, sulit atau tidak ekonomis diperoleh secara proses kimiawi ya. Ini bisa dilakukan dengan proses fermentasi. Kemudian kondisi proses dapat dikendalikan ya, baik suhu, tekanan, ya, pH gitu. Efektif ya biasanya laju reaksi enzimatif dengan laksu reaksi enzimatisnya karena memang banyak enzim yang berperan dalam proses fermentasi, baik dari mikroba itu sendiri, baik dari substratnya yang menghasilkan enzim ya, baik dari yang kita tambahkan untuk mempercepat proses reaksinya. Kemudian bahan baku dapat diperbaharui ya, bersifat lebih ramah lingkungan ya, karena dia bersumber dari lingkungan tentu juga akan lebih diterima oleh lingkungan. Dapat mengubah bahan yang murah menjadi produk yang bernilai ekonomis tinggi. Oke. Kelemahannya adalah tentu produk bercampur dengan sesuatu hal yang kompleks ya, proteinnya lain gitu. Apakah itu mikrobanya, apakah itu dari medianya gitu. Nah, ini akan membuat proses purifikasi ya, proses hilirisasinya agak sedikit sulit gitu. Bahkan cenderung beberapa tahap untuk memperolehnya gitu prosesnya.
Kemudian cairan fermentasi bersifat encer, produknya sedikit. Ya, ini tergantung dari jenis produknya ya yang kita gunakan. Kemudian risiko kontaminasi selama fermentasi itu cukup tinggi ya kalau seandainya kita tidak telaten dalam prosesnya gitu, atau media-media yang kita gunakan juga rentan terhadap kontak. Proses sterilisasinya tidak bagus gitu. Kemudian hasil beragam ya, semua cenderung melakukan mutasi terhadap perubahan lingkungan. Nah ini yang tadi ketika sebuah mikroba itu tidak stabil ya tentu akan proses mutasinya akan lebih mudah gitu, lebih gampang. Sehingga ini kehilangan kemampuan dalam proses produksinya. Hasilnya sedikit. Nah kemarin yang saya tanyakan bagaimana proses yieldnya itu meningkat ya, salah satunya ya kita dapat manipulasi lingkungan ya dalam selain dengan teknik rekayasa ya. Ini hal yang perlu dalam fermentasi ya. Yang pertama itu adalah kondisi lingkungannya dulu ya, ketersediaan sumber karbon, nutrisinya ya, pH, kelembaban, suhu. Kemudian tipe fermentasinya, apakah itu tertutup, apa tipe sinambung, semi sinambung ya, continuous batch bioreaktor dan sebagainya. Apakah dia bersubstrat padat ya, tipe fermentasi berdasarkan substrat, apakah itu dia padat, apakah itu dia cair. Nah tergantung dari pemilihan mikroba juga ya. Dan produk yang dihasilkannya juga. Setelah itu kebutuhan oksigen, apakah dalam kondisi aerob. Ini adalah skema aplikasi proses fermentasi dalam sebuah industri ya. Ini langkah step-stepnya, tahapan dari mulai dari screening, isolasi, screening, seleksi ya, kemudian yang potensial didapatkan yang potensial, kemudian pengembangan inokulum ya, baru nanti proses sterilisasi, persiapan bahan dasarnya, substratnya, sterilisasi, baru nanti di combine dalam sebuah bioreaktor ya. Di sini harus diperhatikan bagaimana proses agitasinya, aerasinya, pengaturan pH, pengaturan suhu ya, sterilisasi udara, baru nanti hasil fermentasinya ada proses lagi yang dilakukan, yaitu bagaimana proses separasi sel ya, kalau seandainya kita harus memisahkan produk dengan biowasanya. Supernatannya apakah harus dibuang atau diambil gitu. Kalau seandainya dia produknya bercampur dengan supernatan, berarti yang diambil itu adalah supernatannya. Kalau seandainya produknya itu adalah biomasa, yang kita ambil adalah biomasanya. Kemudian ekstrak produk dari supernatan, pemurnian, kemasan, nah panjang ya. Nah ini jenis-jenis fermentasi, ada asam laktat ya, ada ikan dan sayur, sereal, susu, alkohol, antibiotik. Ini jenis-jenis fermentasi, produk fermentasi ya. Ada fermentasi tape ya, yang biasa yang biasanya dari ragi itu sebuah konsorsia mikroba ya, bukan hanya satu jenis saja, tapi dari beragam jenis ya, mulai dari ada bakteri, ada yeast di situ. Kemudian ada fermentasi alkohol ya, di mana di sini yang berperan adalah dari Khmer Saccharomyces ya, dengan penggunaan gula pada sebagai substrat yang menjadi alkohol. Kemudian ada fermentasi kefir ya. Ini Anda bisa baca saja. Ini beberapa jenis mikroba yang berperan ada Lactobacillus ya. Kemudian fermentasi keju dengan teknik pasteurisasi susu ya, dengan penambahan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Kemudian ada fermentasi kombucha ya. Ini yang menarik ya. Teman Anda sudah melakukan sebuah fermentasi kombucha, tetapi hasilnya itu bukan dalam bentuk minuman, tetapi dalam bentuk serat hemiselulose gitu, serat kain atau serat kulit ya. Katanya sih serat berbentuk kulit itu yang bisa dijadikan sebagai bahan membuat dompet, membuat kerajinan yang lainnya gitu. Saya belum lihat nih produknya Vero nih, dari hasil fermentasi teh ya, larutan teh dan gula. Sangat inovatif ya, sangat inovatif. Boleh di. Kemudian produk fermentasi lainnya ada biomasa, PST ya, protein sel tunggal, metabolit, metabolit primer, metabolit sekunder, enzymes ya, ini juga sangat berpeluang dikembangkan untuk proses industri. Nah ini adalah produk biasa dalam bentuk ini ya, yogurt ya, laktat asid, dan ini adalah fermentasi alkohol. Baik, sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Cukup panjang ya, karena harus banyak yang dibahas.
Saya harapkan ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum Lebaran ya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, kekilafan. Uh, Minal aidin wal faizin ya. Mudah-mudahan Anda tetap bersemangat ya dalam kondisi pandemi seperti ini. Tetap jaga kesehatan Anda, puasa yang bagi yang berpuasa sampai ya penuh di hari kemenangan nanti. Jangan mudik kalau seandainya memang itu suatu aturan yang diinginkan pemerintah. Oke, bersilaturahim bisa lewat media sosial ya. Baiklah, sekian saja dari saya. Anda bisa menambah kasanah keilmuan Anda dengan baca jurnal, media lainnya ya yang mendukung untuk materi ini. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.